Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Pastinya selalu membahas tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari agar selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan masih seputar taubat. Namun sebelumnya kita ucapkan sholawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Masih seputar tentang taubat. At-taubatu utawi taubat iku wajibatun kang wajib fauron kelawan umuli kelawan agi-agi dang-dang cepet-cepet segera mingkuli dambin saking saben-saben dosa walau saghiran lan senajan dosa cilik. Faman akhoroha maman mongko utawi sapane wong iku akhoroha ngakhirake sapa man ing taubat zamanan ing dalem zaman. Ya sya'uha kang amot opo zaman ing taubat kana mongko ana sapa man iku asian kang duraka bitakhiriha kelawan ngakhirne taubat. Taubat itu hukumnya wajib. Jadi taubat kemarin sudah kita bahas. Taubat itu nanti kita bahas syarat-syaratnya taubat ya. Apa yang membedakan tentang taubat dan berhenti sama taubat itu tidak sama. Berhenti sama taubat itu tidak sama. Ada orang yang berhenti tapi tidak taubat. Tapi kalau taubat pasti berhenti. Jadi berhenti maksiat itu belum tentu taubat. Taubat itu hukumnya wajib secara segera. Segeranya setiap dosa yang kita lakukan, baik itu besar maupun kecil, wajib segera bertaubat. Barang siapa yang mengakhirkan taubat pada zaman atau waktu itu bisa untuk melakukan taubat. Makanya diuntur-untur sampai 2 jam, 3 jam, nggak taubat lu suwine ya sepiro. Makanya terlanjur melakukan apa gitu, segera taubat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, segera. Kok diakhirkan, maka orang itu melakukan kemaksiatan kembali dengan cara mengakhirkan taubat itu tadi. Kalau Syekh Izzuddin Ibnu Salam, menurut Syekh Izzuddin Ibnu Salam, kadzalika utawi mengkono asian bitakorruri isyanihi kelawan wala-waline durakane wong bitakawuri asminati kelawan wala-waline zaman al-mutasiati kang jembar. Jadi taubat itu bisa menjadikan seseorang ketika menunda-nundanya itu bisa berulang-ulang melakukan maksiat. Contoh ya, ada orang melakukan dosa apa gitu, namanya menggunjing namanya. Kok tidak segera istighfar, tidak segera taubat, terus ditunda-tunda sampai besok lusa, maka menunda-nunda taubat itu dia mendapatkan dosa terus-menerus. Karena tidak segera bertaubat. Makanya kita itu disunahkan setiap hari ketika akan tidur, ketika sore, ketika tidak ada sholat, itu kita bertaubat. Kalau tidak segera bertaubat, justru malah menunda-nunda taubat itu malah menimbulkan sebuah kemaksiatan.
menunda-nunda taubat justru malah menimbulkan kemaksiatan. Karena menunda itu tadi, yang waktunya sing wayahe wis iso taubat tapi panggah ditunda-tunda. Apa wong yo renek sing ngalang-alangi kok. Wa yajibu lan wajib apa tajdidu taubati ngenyar-ngenyari taubat nganil maksiati saking maksiat. Ulama zakaroha ba'da taubati alama za'amahu. Setiap ingat maka wajib untuk memperbarui taubat. Jadi ingat maksiat taubat lagi. Ingat yang dulu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Fa'il tamnya jadi duha mongko lamun ora ngenyar-ngenyari sapa wong ing tobat fakot aso mongko teman-teman duraka sapa man maksiatan jadi dadan. Tajibu at-taubatu minha in alima dunubahu ala tafsil. Lazimahu taubat kan ahadiha. Taubat itu wajib diperbarui kalau seseorang itu mungkin masih melakukannya lagi. Wajib. Jadi tidak cukup hanya sekedar ketika orang melakukan sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan terus kesalahannya 2 kali, 3 kali, terus tobatnya sekali, tidak cukup seperti itu. Jadi harus ya diulang-ulang, diperbarui, diulang-ulang. Makanya kita itu setiap hari jangan lupa istighfar itu minimal 100 kali. Minimal 100 kali. Kenapa? Ya karena saking banyaknya dosa yang maksiat yang kita lakukan. Ya dosa yang mungkin disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang kita paham, atau bahkan dosa yang kita jarang tidak paham. Banyak loh orang itu melakukan dosa tapi tidak paham, itu banyak. Nggak ngerti lek ngono kuwi dosa, ngono iki ndak yo akeh. Maka diperlukan taubat yang berulang-ulang, maka diperlukan istighfar dan taubat yang banyak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu perlu seperti itu. Surutut taubati utawi syarat-syarat taubat al-muqsitati kang gugurake lil ismi maring dosa donan ing dalam penyonone lakotan ora mestine iku ayan dima yen to getun sapa wong ala fi'li dambi ing atase nglakoni dosa min haisul maksiyah sekira anane dosa iku maksiat. Syarat diterimanya taubat yang bisa menggugurkan dosa itu yang pertama harus menyesali bahwa perbuatan dosa yang dilakukan itu adalah maksiat. Seseorang yang berhenti melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang buruk, tetapi dia tidak menyesal, maka tidak dikatakan taubat. Dulu pernah saya contohkan ya, ada orang senengannya mabuk-mabuk, mau laki-laki mau perempuan sama. Senengannya mabuk-mabuk, senengannya di diskotik, senengannya di bar, mabuk-mabuk. Terus setelah itu dia kena penyakit lambung lah, atau kena penyakit liver lah. Akhirnya dia berhenti minum karena penyakit. Tapi dia tidak merasa menyesal. Tidak merasa menyesal karena itu maksiat, bukan. Dia menyesal karena banyak minum akhirnya sakit. Jadi menyesalnya karena sakit, bukan menyesal karena itu perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Maka orang yang berhenti minum karena menyesal dirinya kena penyakit, ini bukan termasuk taubat. Ya cuman berhenti saja karena sakit. Seandainya tidak sakit, maka orang ini tidak berhenti. Jadi penyesalannya itu bukan karena perbuatannya itu adalah maksiat, bukan, tapi penyesalannya karena dia diberi penyakit. Bisa dipahami ini jamaah. Ada orang yang berhenti merokok,
yang berhenti minum minuman yang memabukkan karena maksiat, karena sadar kalau itu adalah dosa, sadar kalau itu maksiat, maka berhenti. Yang kedua, ada orang berhenti karena kena penyakit. Dia tidak sadar, dia tidak menyesali kalau itu perbuatan maksiat. Bisa dipahami ya? Nah, jadi podo-podo mandeke, siji mandek krono tobat, siji mandek krono penyakit, krono kapok. Jadi kapok emang bukan krono kapok. Masih bukan krono sadar kalau itu perbuatan maksiat. Enggak. Memang ya krono sakit, memang pemoral loro ya tidak mandek dulu. Atau yang kedua, ada orang berhenti judi karena dia hartanya sudah habis, tidak punya apa-apa. Akhirnya dia berhenti judi. Tapi dia tidak merasa menyesali itu sebuah maksiat. Ya mikrono kalah judi, ngono ae akhirnya mandek. Seumpama dia masih punya uang, ya dia judi lagi. Apa bedanya dengan taubat, Pak Ustadz? Nah, taubat itu menyesali perbuatan judi, perbuatan minum-minuman itu adalah sebuah maksiat. Jadi mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sehat, mau dia sakit, tetap tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Yang kedua syaratnya, wa ayazima ilai wa ayazima ala ayauda ilai. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, jadi yang pertama menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga berhenti. Ya sudah, berhenti. Fa ini stala. Ini stala mongko lamun cacat apa sartun syarat siji min syurutil madkurah saking syarat kang den tuturake lam tasiha mongko ora sah apa taubatu taubate wong. Syarat-syaratnya tadi apa? Satu, menyesali bahwa perbuatannya adalah maksiat. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, terus yang ketiga, berhenti saat itu juga, tidak diteruskan. Berhenti, berhenti. Atau kalau yang ditaubati itu adalah sesuatu yang menuntut hak untuk dibayar, maka harus dibayar. Seperti dulu belum pernah bayar zakat, ya dibayar. Dulu belum pernah melakukan sholat, ya sholat. Dulu belum pernah melakukan puasa, dibayar. Wa min hulan iku saking taubat kodok usolati wa saumi. Termasuk syaratnya taubat itu adalah mengkodok sholat dan puasa. Wa ingka surat senajan ake. Jadi kodoi. Bindung iso poso, durung iso sholat. Maka apabila syaratnya taubat yang merasa menyesali itu adalah maksiat, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi dan berhenti saat itu tidak dikerjakan kembali, apabila salah satu tidak ditepati maka taubatnya tidak sah. Yang selanjutnya syaratnya wa ayastaghfirullaha min dzambihi bilisani zahiran wa biqalbihi batinan. Syarat berikutnya adalah harus memohon ampun kepada Allah dengan lisan secara zahir dan dengan hati secara batin. Uang kok menang naik mandek tapi lisannya nggak ngomong lek salah, nggak ngomong lek jaluk ngepura, nggak sah tobat. Jadi harus ngomong, ya Allah, saya taubat dari dosa ini, mohon ampun. Jadi seperti itu. Dan hatinya betul-betul menyengaja bertekad bulat untuk taubat. Ojo mik meneng mandek tok, tapi ora niat nyapo ya. Ndak, lisan dan hatinya harus menjadi satu. Lisan mengucap bahwa itu sadar kalau itu perbuatan dosa, bertekad bulat untuk berhenti, hati menyadari itu semuanya. Seperti itu. Jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat ini
adalah sebuah senjata bagi orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Wis toh, tidak ada manusia yang tidak punya dosa, itu tidak ada. Semua orang pasti punya dosa, tapi sebaik-baik orang yang punya dosa yang segera menjalankan taubat. Kenapa harus segera? Kenapa harus fauran? Apa kita tahu bahwa nanti kita akan hidup? Bila awak dhewe roh ae umure cek semene gampang. Lagi awak dhewe karo lho. Moro-moro Gus kau kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus piye? Siapa yang menjamin kita hidup 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi? Siapa yang berani menjamin? Siapa yang berani menjamin kita hidupnya masih tahun depan? Siapa? Minta Pak Ustaz aku umurku cendek. Ya udah ero. Tidak tahu. Maka dari itu segera bertaubat agar tidak menambah-nambah dosa. Sehari semalam semoga taubat minta mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi betul-betul lisan mengucap, hati betul-betul merasakan. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dzambin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun atas segala dosa. Adnabnu kang dosa yang telah aku jalankan. Ista'im dana au jahilna, baik dosa yang aku sengaja maupun dosa yang saya tidak mengerti. Wa nastaghfiruka min kulli dzambin, dan aku mohon ampun kepadamu dari segala dosa. Tubna ilaika minhu, dan aku bertaubat kepadamu atas segala dosa itu ya Allah. Allahumma udna fihi, ya Allah aku kembali. Aku bertaubat atas segala dosa yang telah aku taubati, dan mungkin aku kembali lagi mengulanginya ya Allah. Wa nastaghfiruka min dzunubil lati la yu'amil wa ghairuk. Ya Allah, aku mohon ampun atas segala dosa yang aku tidak ketahui, yang tidak ada orang yang tahu kecuali Engkau ya Allah. Jadi harus seperti itu. Ngomong karo Allah iku ngomong, ya Allah, kula nyuwun ngapunten Gusti saking dosa-dosa sing namung jenengan ingkang ngertos. Dosa-dosa sing tak delik-delik ini Gusti namung jenengan ingkang ngertos. Harus taubat seperti itu. Lisannya ngomong, hatinya ikut mengiyakan. Jadi pokoknya tenanan ngomong karo Allah, cek astagfirullahaladzim, ngono tok. Apa sing astagfirullahaladzim? Jadi harus betul-betul menjiwai. Sampai ada yang mengucap istighfar itu sampai nangis, ya teringat dosa-dosa yang pernah dilakukan, teringat macam-macam lah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Seperti itu. Senang lisannya mohon ampun, hatinya juga mohon ampun kepada Allah. Hanya tingkatannya saja yang berbeda, semua sama. Maka bertaubat ini harus kita lakukan segera. Nah, jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi pembahasan taubat sampai di sini dulu karena taubat sudah habis. Jadi kemarin kita bahas taubat. Ingat, sebesar apapun dosa kita, setinggi dosa kita, jika kita betul-betul taubat dan kembali kepada ajaran Allah, maka Allah pasti mengampuninya. Makanya jangan putus asa. Jangan terus merasa saya sudah begini, terlanjur begini terus niai. Jangan. Aku wis kadung ini kok, wis kadung elek kok, mosok ngene terus niai. Jangan. Ayo kembali kepada jalannya Allah.
Semua orang punya kisah dosa. Tapi sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang segera kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.